Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7 dan sekarang kami lagi di Kebun Raya Bogor. Nah, hari ini kita mau ngapain aja sih, guys? Di hari ini kita akan melihat ekowisata di Kebun Raya Bogor. Terus kita juga bisa melihat tanaman-tanaman apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Oke, ikutin terus ya, guys. Wisata di Kebun Raya Bogor adalah contoh nyata diversifikasi pendapatan pertanian. Dengan memanfaatkan lahan untuk wisata berbasis edukasi dan alam, masyarakat dan institusi bisa memperoleh pendapatan di luar produksi pertanian tradisional. Ini selaras dengan konsep nilai guna lahan. Lahan tidak hanya bernilai dari hasil panennya, tapi juga dari fungsi ekologis dan wisata. Diversifikasi ini mengurangi risiko ketergantungan pada hasil tani dan menambah nilai ekonomi lahan secara berkelanjutan. Ekowisata tidak lepas dari ekonomi lingkungan. Di Kebun Raya Bogor, konservasi berbagai jenis tumbuhan mencerminkan pentingnya nilai ekonomi konservasi dan keberlanjutan sumber daya hayati. Tanaman langka yang dilestarikan di sini tidak hanya penting secara ekologis, tapi juga bernilai tinggi secara edukatif dan ekonomi. Dengan menarik pengunjung melalui konservasi, terjadi simbiosis antara pelestarian dan pendapatan. Dari sisi teori produksi, Kebun Raya Bogor menunjukkan bagaimana input seperti tanah, udara, dan ilmu pengetahuan digunakan dengan efisien untuk menghasilkan manfaat yang beragam. Di sini terlihat ada penyewaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, dan juga kita bisa melihat bahwa ada masyarakat yang berjualan makanan, minuman, souvenir, ikut merasakan ekonomi dari kunjungan wisatawan. Adalah salah satu sarana dan fasilitas ekowisata yang ada di Taman Raya ini. Kita bisa lihat namanya adalah Olive. Jadi ini adalah beberapa contoh souvenir atau barang-barang yang bisa kita beli sebagai cendera mata. Ekowisata ini tidak lepas dari lembaga peran publik seperti LIPI dan BRIN dalam pengelolaan kebun raya. Mereka mendukung penyediaan fasilitas, penelitian, dan edukasi masyarakat. Secara ekonomi, kebun raya memberikan manfaat dalam dua bentuk, yaitu ekonomi langsung dan tidak langsung. Untuk memahami dampaknya lebih jauh, mari kita mendengarkan pendapat dari pengelola secara langsung. Tugas di Kebun Raya Bogor dengan Bapak siapa Pak? Boleh perkenalan? Oh, dengan Pak Hasan. Ya, jadi kita mau wawancara ya Pak mengenai bagaimana sih Kebun Raya Bogor ini di sini gitu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai aspek ekonomi langsung dalam ekowisatanya. Yang pertama itu, apa saja sumber pendapatan langsung dari aktivitas ekowisata di Kebun Raya Bogor, Pak? Kalau sumber pendapatannya kan ini ada yang namanya tiket ya. Yaitu kan soalnya kalau tiket itu masuknya ke PNBP sebenarnya ya. Penerimaan pajak, bukan pajak itu ya, PNBP namanya. Kemudian dari segi fasilitas apa seperti itu ya, kita juga ada penyewaan ya, mode fasilitas sepeda, kemudian apalagi mobil warawiri atau mobil wisata. Terus dari segi edukasinya juga kita ada biaya tersendiri juga ya, guidingnya itu. Terus selain itu ada penyewaan yang lainnya seperti lahan atau tempat khusus yang disewakan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu aspek ekonomi tidak langsung dalam ekowisatanya Pak. Yang pertama itu bagaimana ekowisata di Kebun Raya Bogor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, misalnya kayak hotel, transportasi, pedagang sekitar kayak. Kalau untuk hotel ya tentunya saling keterkaitan ya. Misalnya kita di Kota Bogor banyak sekali hotel-hotel ya. Hotel-hotel yang ada di Kota Bogor, kemudian banyak sekali tamu yang ingin berkunjung ke tempat wisata. Berarti yang dicari hotel-hotel yang terdekat terlebih dahulu, yang kesannya terdekat ke wilayah Kebun Raya. Kemudian dari segi transportasinya, di sini kan Kebun Raya berada di tengah-tengah kota ya, pusat kota Bogor. Jadi ya saya kira transportasi di Kota Bogor ini sangat dekat dengan tempat wisata ini. Jadi kita tengah-tengah enak. Kalau yang dari Jakarta misalnya dari stasiun ke sini dekat. Kemudian tamu ingin ke hotel ya ada yang terdekat di sini, hotel yang di bawah yang di Tugu Kujang kan lebih dekat juga. Terus yang di hotel sebelah sana yang di area Pajajaran dekat juga dengan Kebun Raya.
itu saling keterkaitan juga ya. Jadi kita enaknya berada di pusat-pusat tengah kota wisata ini. Jadi sangat mendukung untuk transportasinya juga dan hotelnya juga banyak. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan yang sudah dijelaskan ya Pak. Ya, Mungkin itu dari wawancara kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kita bisa melihat bahwa Kebun Raya Bogor ini sangat berkaitan dengan ekonomi pertanian, contohnya seperti konservasi,